usaha apapun hampir sama prinsipnya. Pertama ya jangan menyerah, karena saya dulu pun ditolak toko banyak, karena kan udah waktu itu saya mulai pun di 2019 ya udah banyak yang nyetok gitu, kompetitornya juga udah lumayan. Tapi yang prinsip pertama ya jangan nyerah, karena peluangnya masih besar kok. Ya kembalinya tadi yang saya bilang, kalau misal di toko-toko burung kok udah terlalu banyak dan susah masuknya, banyak opsi yang lain. Itu pertama, jangan nyerah, inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir, biasa dipanggil Munir. Alamat saya di Wanadadi, RT 1 RW 5, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya owner dari Farm Banjarnegara. Usahanya di bidang cacing tanah. Usaha ini udah saya rintis sekitar 5 tahun yang lalu, atau tepatnya di November 2019. Awal mula saya rintis ini sebenarnya dulu baru mulai searching di YouTube. Ya karena dulunya sebenarnya saya itu udah tertarik sekali di bidang usaha, jualan headset, jualan sepatu. Saya coba berbagai hal itu, tapi sampai beberapa kali usaha saya uji coba ternyata belum berhasil. Nah, waktu itu saya keingat pernah searching di YouTube terkait cacing tanah. Saya pikir ini pilihan terakhir, udahlah bismillah, udah tak totalkan di situ. Waktu itu awal mula ngeritis itu modal kisaran 600 ribuan untuk awal mula usaha. Untuk jenis cacing yang di sini ada cacing tiger, lumbricus, sama ANC. Cuman untuk kebutuhan paling banyak kami di ANC. Untuk ANC arahnya nanti biasanya untuk peternak murai, peternak kanis, terus untuk mancing. Kalau tiger spesifik dimancing sama untuk obat-obatan. Terus lumbricus lebih spesifik lagi untuk obat-obatan kayak kapsul cacing. Ini 3 perbedaan masing-masing cacing. Kalau ini ANC, dia terkenal dengan cacing merah. Nah, dia itu yaudah kayak gini aja, merah-merah semu kehitaman. Cuman dia itu ukurannya bisa lebih panjang. Ini masih termasuknya sedang lah, remaja ini. Bisa lebih panjang, lebih besar lagi kalau ini. Terus kalau ini lumbricus. Nah, lumbricus ini yang biasa dikenal dengan cacing kosmetik. Dia hampir-hampir mirip. Dia hampir-hampir mirip kayak cacing ANC, cuman dia nah ini kliteliumnya ini contoh indukan. Kliteliumnya lebih nonjol. Terus dia ukurannya nggak bisa sepanjang dan sebesar ini ANC. Dia maksimal banget kayak ini udah nih segini, nggak bisa panjang dia. Terus ini tiger. Nah, tiger ciri-cirinya gimana? Dia ya mirip. Nah, tiger itu dia mirip tiger beneran ya, kayak corak-corak itu, lerek-lerek gini. Nah, terus ekornya juga lebih kuning dari cacing lumbricus. Untuk budidaya terbilang cukup mudah dari awal dulu, dari medianya. Kalau media itu banyak hal yang bisa dipakai untuk media cacingnya. Jadi kayak misal kalau yang kami pakai itu bekas log jamur tiram sama dicampur dengan ampas aren. Itu udah bagus lah. Ini log jamurnya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini juga ada tips memilih log jamur. Jadi pastikan buat budidaya jamur itu lognya yang putih-putih seperti ini. Ada tuh soalnya yang benar-benar busuk atau hitam, ini masih oke, nggak apa-apa. Ada yang dia hitam-hitamnya seperti ini, biasanya itu karena solar. Jadi kalau terlalu banyak hitamnya mending jangan diambil atau buat media. Apakah bisa? Ya tetap bisa, tapi kami sarankan perbandingannya, misal ada 10 plastik ini, ya cukup 1 aja lah yang hitam. Jadi jangan terlalu banyak yang hitam, akan beresiko banget sama cacing tanah nantinya. Ada opsi yang lainnya kok, kalau misal di tempat teman-teman nggak ada bisa juga dari gerajian kayu, terus ampas tebu dari produksi gula di pabrik-pabrik gula. Untuk kandang, kalau yang kami pakai itu kandang model rak seperti ini. Tapi kan kalau untuk awal-awal memulai nggak perlulah seperti ini, nanti bisa pakai karung yang dilipat atau mungkin pakai keranjang terus dialasi pakai plastik atau karung. Cuman kami sarankan mending pakai karung kalau untuk alas, karena karung itu kan ada
lubang-lubangnya otomatis, jadi dia airnya bisa turun. Tapi kalau plastik, kalau nggak dilubangi, tetap harus dilubangi, soalnya kalau nggak dilubangi dia itu airnya nggak bisa keluar. Makin kelamaan disiram, di proses perawatannya nanti makin basah. Cacing tanah biasanya indukan, ambilnya indukan untuk budidayanya. Gimana sih cara memilih indukannya? Yang paling utama bukan di ukuran, yang paling utama itu di ventilatum. Itu alat reproduksi cacing. Jadi cacing itu yang mungkin belum banyak diketahui adalah cacing tanah itu punya dua kelamin, jantan dan betina. Tapi tetap walaupun dia punya dua kelamin, dia tetap butuh pasangan untuk reproduksi. Kecil bisa jadi tua, besar belum tentu tua juga. Jadi jangan patokannya di besar atau kecilnya si cacing, tapi di alat reproduksinya. Itu tips paling sederhana dan paling efektif untuk memilih indukan cacing tanah. Jadi untuk 1 kilogram indukan itu untuk kerak sekitar panjang 2 meter, lebarnya 50 cm. Itu untuk, jadi kalau misal pakai kotak-kotak kecil ya tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya setengahnya 1 meter kali 50 cm, berarti ya cacingnya setengah kilo dan seterusnya. Untuk 1 kilogram cacing sebenarnya kan ini indukan itu kan bukan sekali pakai, itu bisa dipakai betul. Contoh cacing dari indukan tadi, misal Anda anggaplah ada kotak A, B, C. Indukan ditaruh di kotak yang A. Udah 2 minggu sampai 1 bulan taruh di situ, diayak aja, nggak pusing nggak kok cacingnya, diayak. Terus media yang udah ada telurnya ditaruh ke tempat A, indukannya ditaruh di tempat B. Proses yang pertama tadi diulang lagi di B, diamkan 1 bulan, diayak, taruh ke tempat C. Itu bergulir kisaran, kalau indukannya umur 3 bulanan ada 4 step biasanya, 3-4 step. Jadi A, B, C, D lah bisa dipakai. Tapi setelah itu biasanya cacingnya udah reproduksinya kurang, hasil telurnya kurang di situ. Untuk tiap kotak kalau ukuran segini biasanya itu di umur 2-3 bulan per kotaknya itu bisa mencapai 2,5-3 kg tergantung perawatan. Tapi jangan jadi patokan, karena biasanya untuk awal-awal nggak mungkin segitu, apalagi kalau indukannya kurang tepat atau mungkin masih terlalu muda, biasanya nggak mungkin segitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, poinnya untuk awal-awal memulai usaha apapun itu, utamanya budidaya, yang penting pertama hidup dulu. Udah hidup, masalah hasil nanti dulu deh, jangan terlalu berpatok hasil. Oh berarti kalau saya usaha ini bisa nanti bulan depan sekian, belum tentu karena hasilnya fluktuatif, tidak sesuai, kadang sesuai prediksi karena berbagai faktor termasuk kemarau itu sangat berpengaruh dengan produksi telurnya, karena cacing kan biasa di tempat lembab, ketika musim kemarau dia itu produksinya itu biasanya berkurang telurnya. Ini telur cacing tanah dari tigar, contohnya seperti ini, dia agak hijau ke kuning-kuningan. Ini biasanya yang masih telur muda. Kalau udah mulai tua dia akan mulai memerah, menghitam, dan akhirnya agak kehitam-hitaman gitu. Udah itu biasanya udah mulai mau menetas atau udah menetas. Untuk perawatan cacing tanah ini utamanya di budidaya, nanti pertama nyiram, terus ada namanya pengkascingan, terus ketiganya jelas kasih makan. Itu kan bentuk perawatan. Untuk penyiraman ini diusahakan lembab-lembab saja, jadi jangan terlalu kering, jangan terlalu basah. Nah, untuk penyiraman ini nggak perlu setiap hari sebenarnya. Untuk menjaga kelembaban cacing tanah nggak perlu setiap hari disiram, tapi cek kelembaban pakai tangan sebenarnya. Untuk pakan cacing tanah banyak kita bisa temukan di sekitar kita. Bisa ampas tahu, terus kotoran hewan kayak kambing sama sapi, itu yang paling umum. Untuk pemberian pakan itu kami lakukan setiap hari di sore hari. Perlu adanya pengkasingan atau penggantian media di rak-rak seperti ini. Ketika misalnya ya dari indukan itu udah ada telur, terus dari nanti kan ada step tuh 1 bulan. Jadi induk didiamkan di kotak sekitar 1 bulan anggaplah. Terus
diambil indukannya, medianya taruh lagi yang udah ada telurnya, didiamkan, diperawat dengan jaga kelembaban sekitar 1 bulan. Dia biasanya udah mulai keluar jentik-jentik kecil kayak larva gitu, mirip-mirip cacing sutra. Nah, di situ perlu namanya, nanti makin lama kan dia media makin hitam, makin menggumpal, perlu yang namanya pengkascingan lah. Nanti kalau udah mulai menghitam, siang-siang ketika matahari di atas kan dia udah mulai panas, jadi cacingan otomatis makannya nggak terlalu, dia akan lebih condong di bawah media. Jadi nanti pengkascingannya itu lebih, jadi nanti pengkascingannya kayak gini aja, tinggal diambil atasnya. Ini kan udah kotoran nih, nanti cacingnya ke bawah. Nah ini nggak usah dibuang, biasanya di sini ada telurnya, ditaruh di bak atau di mana, didiamkan, nanti ada telurnya juga, ada cacingnya juga di situ gitu. Tapi dan nanti setelah diambil, misal ketinggian seginilah, diambil setengahnya, ditaruh media yang baru setengahnya lagi. Jadi seperti itu, jaraknya fleksibel, bisa 2 atau 3 hari atau semingguan, tapi jangan terlalu lama karena itu sangat-sangat mempengaruhi perkembangan cacing tanah. Tiap usaha pasti ada kendalanya. Contohnya di cacing tanah ada hama. Hamanya apa sih? Hamanya itu ada ayam, terus tikus, ada kodok, kadal. Paling merusak itu tikus, karena ya sekali makan banyak. Kami memasarkan cacing tanah ini secara offline dan online. Jadi di online-nya kami fokus baru di shopnya, terus di offline-nya kami kirim di beberapa kota, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, sama Purbalingga. Untuk kapasitas penjualan kami habis kisaran 150 kilo sampai 200 kilo per bulannya. Peluang pasar, iya, kami akui memang peluang pasarnya luas sekali, nggak ada matinya. Kalau saya bilang mirip-mirip kayak makanan lah gitu, karena cacing tanah ini kan bener-bener pengurai, dia itu akhir, nggak punya limbah. Pupuknya bisa dimanfaatkan, cacingnya juga, jadi nggak punya limbah. Nanti kan yang jadi PR kan pemasarannya gimana sih? Saya kirim dari Temanggung, Wonosobo, Banjar, sama Purbalingga. Fakta di lapangan ketika toko nitip di toko-toko itu sebenarnya udah banyak pesaing, tapi kan nggak tahu di kota-kota yang lain. Ada beberapa pembudidaya, ada beberapa yang gulung tikar. Kenapa? Karena mengandalkan cuma dari satu pintu, yaitu supplier. Anggaplah teman-teman dapat supplier, tapi pertama kapasitasnya berapa yang supplier bisa tampung itu. Jadi kalau saya sarankan bikin pasar sendiri lah, cari pasar sendiri. Contohnya bisa dipakai buat pelet. Terus anggaplah bikin pelet, mungkin terlalu susah. Ya budidaya ikan aja, budidaya ikan, terus pelet yang downgrade dicampur dengan cacing, dengan perbandingan yang kami pernah yang berpengalaman sudah pernah saya lihat itu 1 kilogram pelet downgrade yang paling bawah, yang paling murah itu dicampur dengan cacing tanah yang sudah di blender hidup-hidup, nanti dicampur 200 gram cacing tanah dicampur. Nah itu bisa dipakai untuk itu, bisa juga untuk lobster, pakan murai. Ya coba aja, nggak apa-apa ke pasar-pasar kayak dalam artian ke toko-toko burung, coba aja, siapa tahu masih ada rezekinya di situ. Tapi kalau nggak ada, kalau kami sarankan jangan patah semangat, karena banyak peluang yang lainnya. Pupuknya bisa dimanfaatkan, tawarkan saja sama petani. Tapi kan petani Indonesia itu kan belum terbiasa dengan pakai kascing ya. Biasanya perlu edukasi, atau mungkin nih coba dulu 1 kilo, kalau bagus nanti bisa order dan seterusnya. Usaha apapun hampir sama prinsipnya. Pertama ya jangan menyerah, karena saya dulu pun ditolak toko banyak, karena kan udah waktu itu saya mulai pun di 2019 ya udah banyak yang nyetok gitu. Kompetitornya juga udah lumayan, tapi yang prinsip pertama ya jangan nyerah, karena peluangnya masih besar kok. Ya kembalinya tadi yang saya bilang, kalau misal di toko-toko burung kok udah terlalu banyak dan susah masuknya, banyak opsi yang lain. Itu pertama, jangan nyerah. Inovatif. Opsi berikutnya kalau nggak pupuk ya di kapsul cacingnya. Yang paling mudah ya saya lihat sih tetap pupuk sih, karena apa? Pupuk itu kan kalau untuk di petani-petani kan bisa kan. Itu untuk ke depan.
Tapi untuk saat ini ya masih menggeluti di cacing mentahnya, jadi masih ekspansi terus. Apakah mau ke kota-kota yang lainnya? Sepertinya iya, walaupun saya lihat prospeknya makin berkurang, tapi ya masa sih nggak ada rezeki saya di situ gitu. Kayak contohnya waktu itu saya ke Purwokerto, masih ada peluang, masih ada peluang, saya yakin masih ada peluang. Jadi monggo kalau masih terbuka masih ada peluang ya coba aja dulu, pasarkan di toko-toko burung dan lain-lain. Untuk tips para pemula yang mau beternak cacing tanah, pertama boleh langsung di pemasarannya atau di budidayanya. Kami mulai dari budidaya dulu. Kalau budidaya, teman-teman tadi udah kami share terkait ternaknya. Salah untuk budidaya, teman-teman ya udah mulai aja dulu. Kalau budidaya kan resikonya ya perputaran uangnya lambat karena kan dia nunggu panen. Kita uji coba dulu, uji coba juga belum tentu berhasil. Biasanya ya 1-2 bulan baru berhasil gitu kan. Jadi jangan terlalu mengharapkan hasil dulu kalau budidaya karena ya itu perlu penantian. Nah, kalau pemasaran ini untuk orang-orang yang butuh uang cepat. Nah, untuk butuh orang cepat ya masuknya ke pemasaran. Ya pemasarannya tadi kayak misal ambil dari supplier diecerkan ke toko-toko burung atau toko pancing atau toko akuarium. Tapi kalau misal ternyata udah terlalu banyak yang nyetok, ada ke opsi lagi, ada peternak murai untuk pemasarannya. Terus tadi udah nih toko burung, toko pancing, toko akuarium, terus di peternak tadi peternak murai, peternak kanis. Terus ada juga kalau teman-teman dekat tambak lobster atau apa, itu lobster bagus banget buat lobster. Terus zidat, buat zidat juga bagus. Kalau ada di situ yang ternak zidat, coba tawarkan itu untuk cara mendapatkan uang cepat dari pemasaran cacing tanah. Sosial media kami di Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Shopee juga ada, Tokopedia ada tapi udah nggak terlalu aktif. Jadi kami main di situ. Untuk namanya MM Farm Banjarnegara semua, kecuali Shopee. Kalau Shopee MM Farm / apa ya kalau garis ini.